Hai, balik lagi di channel YouTube gua. Nama gue Kinanti Larasati, panggil aja Kinan. Dan terima kasih buat kalian yang sudah mau ngeklik video ini. Dan di video kali ini lagi-lagi ngebahas tentang ROBD Global. Aduh, platform trading terkemuka yang sekarang lagi seru-serunya untuk dibahas. Oke, kemarin itu kalau tidak salah gue ngebahas tentang ROBD Global. Kita ini sebagai pengguna member gitu dikasih waktu hingga 23 September 2022 untuk bayar pajak. Katanya kalau nggak bayar pajak kita bisa didenda, bisa dipenjara, akunnya juga di-banned, dibekukan gitu ya. Tapi ya, kalau kalian inget informasi tadi itu ya sesuai yang gue tampilkan di sini, kalian bisa lihat gitu ya. Dan mungkin para penggunanya juga udah pasti tahu nih tentang pajak-pajakan, dimana juga para penggunanya nggak bisa untuk penarikan. Nah ya, disuruh bayar pajak, nggak bisa penarikan. Di video gue sebelumnya juga gue udah bahas gitu ya, kayak bayar pajaknya tuh agak lucu gimana gitu ya. Bayar pajaknya langsung ke platformnya. Sekarang juga gue tidak tahu ini platformnya itu di negara mana sih gitu ya, tapi menargetkannya orang-orang yang ada di Indonesia gitu kan. Terus kalau kalian mau exchange apapun gitu ya, itu sebenarnya kalian juga bayar pajak ke mereka gitu ya. Makanya tetap ketika kalian penarikan itu ada bayar fee. Nah itu biasa per transaksi, kalian juga pasti tahu. Nah itu bisa diasumsikan memang ada pembayaran itu, dan juga ya terkait pajak kan nggak mungkin dong. Misalkan contoh platform A ya yang udah legal, udah resmi ada di Indonesia, udah ada izinnya dari Bapepti juga gitu, tiba-tiba nge-WA kalian atau memberitahu kalian di grup dan segala macamnya suruh bayar pajak pribadi. Kan agak ngakak gitu ya. Sedangkan bayar pajak sebagai wajib pajak aja kalian jarang gitu. Terus di aplikasi ini diwajibin bayar pajak. Gue gak habis pikir sih ya. Nah jadi ini informasi di tanggal 18 September ya, 14 sampai 23 September kalau tidak salah waktu itu informasinya. Seperti kalian lihat di sini saldo ya, akumulasi perhitungan pajaknya mereka jelasin secara detail. Nah, ini jelas ya di sini ya. Tuh, dapat menarik dana secara normal pada tanggal 23 September 2022. Padahal pada saat ini gue bikin video di tanggal 24 September 2022, belum ada satu anggota pun yang sudah bayar pajak itu bisa penarikan. Jadi dari sini saja ya udah culas, udah doyan nipu gitu kata Pak Chandra gitu ya. Jadi masa kalian masih mau percaya? Nah lagi-lagi dibikin takut-takut nih para membernya ya. Katanya kalau nggak bayar pajak itu tadi gue bilang ya dipidana, dipenjara, denda. Terus dendanya bayar juga ke aplikasinya gitu. Aduh ngakak ya. Sedangkan gini nih, para YouTuber teman-teman gue yang sepemikiran seperti ada Bang Anggi, Bang Elang, ada Ilham, kemudian juga ada para senior seperti Pak Chandra, ada Pak Roy gitu ya, udah ngebahas tentang ROBD Global ini. Sampai sekarang kita nih udah mencemarkan nama baik ROBD, tapi apa? Gak ada, cuma ancaman-ancaman lewat video-video di YouTube gitu kan, muncul-munculin bule ya. Sebenarnya ini memang hanyalah sebuah aplikasi Ponzi yang jelas berujung penipuan. Ini ya, balik lagi di janji di awal ya, sebelum 22 September ya. Terus janjinya 23 September akan kembali secara normal dan kalian bisa untuk melakukan penarikan. Tapi buktinya apa? Sampai tanggal 24 juga belum normal dan belum bisa penarikan. Jadi di sini sudah jelas tukang tipu. Kemudian nih ya, gue dapat info lagi ya. Menurut statistik, 80% pengguna kini telah menyelesaikan pembayaran pajak katanya. Dan pengguna yang telah menyelesaikan pembayaran pajak akan melakukan penarikan pada tanggal 23 September. Apa nih? Titik. 23 September ini 2024 gitu ya, 2025 gitu. Titik di sini nggak ada 2022 gitu kan. Mantesan aja kemarin tanggal 23 September belum bisa menarikan gitu ya. Jadi mungkin tahun 2050 bisa jadi gitu kan. Karena titik nih di sini, nggak tahu nih tahunnya kapan ya. Terus pembayaran legal pajak adalah kewajiban setiap orang. Ya emang semua orang wajib pajak, tapi kalau wajib bayar pajak ke ROBD Global ya kayaknya cuma
yang ngedevelop aja yang nyuruh kita untuk bayar pajak kan, untuk ngasih makan lagi, persiapan mau kabur gitu kan. Harap membayar pajak segera mungkin untuk menghindari akun dibekukan secara permanen ya. Itu alasan-alasannya supaya kalian tuh ketar-ketir, takut. ROBD sekali lagi menjamin bahwa semua pengguna yang telah menyelesaikan pajaknya dapat menarik dana dengan lancar. Nah ini ya, lagi-lagi dibikin takut, tapi abis itu tenang, kalian abis itu bisa penarikan. Ya sebenarnya itu cuman modus-modus aja, tetap aja ujung-ujungnya ROBD ini bakal tetap kabur karena ini memang skema Ponzi. Ya pokoknya kalau rekrutmennya udah mandek, udah macet, udah banyak orang awam yang tahu, udah jelas nih ya, pasti mau kabur dan besok-besok pasti juga muncul aplikasi serupa. Lanjut, ini metode kalkulasinya sama kayak kemarin kalau kalian lihat. Terus juga cara pembayaran pajaknya masih sama, ini ya, metode fiat, isi ulang atau online, membeli koin kayak gitu. Jadi tolonglah kalian buat orang awam jangan sampai ketipu 2 kali, karena mentor Ponzi-nya sendiri pun pasti juga udah nggak bayar pajak. Terus juga para pemain Ponzi yang udah senior, udah apa ya, udah profesional juga pasti udah tahu nih detik-detik seperti ini ya. Memang mereka ini mau kabur, bukan mau ngasih kalian untuk bisa penarikan. Jadi kalian jangan sampai ketipu lagi, hati-hati. Nah ini dari grup Telegramnya, ini secara resmi ya, 95%. Tadi yang pas gue share itu 80%. Ini 95% klaim mereka pengguna itu telah menyelesaikan pajak ya, supaya yang belum bayar pajak tuh kayak agak kenotis gitu, kayak hah bayar pajak, udah pada bayar pajak gue belum gitu ya, biar iming-iming modus aja. Nah menurut statistik 95% pengguna kini telah menyelesaikan pembayaran pajak, dan pengguna yang telah menyelesaikan pembayaran pajak dapat menarik uang pada 23 September T+1 tiba di akun. Nah ini maksudnya mungkin di tanggal 24-nya baru bisa masuk ke akun kalian. Tapi sekarang udah 24 September. Gue lihat di grup juga orang masih berkoar-koar, belum ada yang masuk. Terus nih ya, karena masih ada sebagian pengguna yang belum bayar, kayaknya bukan sebagian deh, seluruhnya. Mungkin total. Mereka mau ngeklaim aja biar kalian yang belum bayar pajak ketar-ketir gitu ya. Maka berdasarkan prinsip ROBD pengguna, pada saat itu, saat terima banyak permintaan pengguna untuk perpanjangan waktu, ini perpanjangan waktu sampai kapan nih? 2025 Oke. Pembayaran pajak diterima. Waktu pajak sekarang diperpanjang hingga 24 September 2022. Ini jangan hari Senin nih, hari siap-siap mau kabur gitu ya. Hari berbela sungkawa. Kalau kata Bang Anggi, kenapa jatuhnya hari Senin terus deh? Ya, karena memang itu mereka udah rancang sih ya. Kayak sudah profesional lah orang-orang yang develop aplikasi Ponzi ini. Memang ya hari Senin itu hari yang mengembirakan sih harusnya ya. Oke, harap pengguna bayar pajak sesegera mungkin untuk menghindari pembukaan permanen akun. Pengguna yang telah menyelesaikan pembayaran pajak dapat menarik dana dengan lancar. Nah ya, begitu klaimnya. Terus di tanggal masih yang sama 23 September nih ya, dia ngunjukin ini 2 foto, ini 2 nih untuk kalian bayar pajak. Tapi kalau kalian lihat ini menunya udah banyak yang hilang. Waduh, bener-bener siap-siap mau kabur asli ya. Tadi ada 2 baris ke bawah gini nih, sekarang tinggal 1 baris begini. Terus ada menu fiatnya hilang karena mungkin pakai rekening yang ada di Indonesia, kan katanya dia di luar negeri ya, gue juga nggak tahu dia di mana gitu kan. Dihilangin nih. Sekarang kalian menyetorkan itu kalau nggak salah via TRC dan juga USDT gitu. Jadi biar agak susah nge-trackingnya. Kalau lewat bank mah udah bisa langsung dilaporin. Terus kalau lihat nih ya, pengguna yang dibayar, bahasanya, pajak dapat melakukan penarikan WD hari ini. T+1 ke maksud penarikan hari ini tapi masuknya besok tanggal 24 September ya. Bagi pengguna yang tidak membayar pajak, waktu akan diperpanjang 2 hari. Ini dia 23 ya. Berarti 24, 25 hari Minggu. Seninnya kabur. Oke, mantap lah.
Oke, jika persyaratan beberapa anggota, jika tidak ada pajak yang dibayarkan dalam waktu 2 hari, akun akan dibekukan secara permanen. Lihat dong emotnya. Terus hari ini, nih ya, hari terakhir bayar pajak. Jika tidak ada pajak, akun akan dibekukan besok. Yang sudah bayar pajak bisa WD ya. Jadi janjinya kan hari ini bisa WD-nya di tanggal 24 nih ya. Tapi kalau lihat dari grup ROBD Global yang lainnya, seperti di sini. Kawan, selamat pagi dan infokan dari saya kawan-kawan yang belum bayar pajak sementara tidak usah bayar dulu karena kami yang sudah bayar pajak belum masuk nih. Saya udah bayar pajak lalu WD kemarin malam jam 00:28 WIT masih landing. Jadi untuk dari saya tidak usah bayar pajak. Ini landing pending maksudnya mungkin ya, typo. Oke. Terus ada yang komen lagi, sehebat apapun APK-nya yang selalu Anda banggakan, sebanyak apapun saldo Anda yang selalu Anda pamerkan, kalau nggak bisa WD artinya Anda kena prank. So, mungkin itu aja untuk pembahasan terkait bayar-bayar pajak dari aplikasi ataupun exchange terkemuka ROBD Global yang ponzi-ponzi aja. Saran gua udah stop, ini cuma akal-akalannya dia aja untuk menambah dana persiapan mau kabur gitu ya. Karena gue yakin ketika mereka mau kabur nih, mereka juga pasti lagi sedang mendevelop aplikasi lain yang tujuannya sama untuk nipu dengan skema ponzi. Jadi mereka butuh pendanaan untuk itu. Kalau dananya kurang udah jelas nih banyak kejagalan-kejagalan yang mulai muncul, suruh bayar pajak, terus diundur-undur lagi waktunya. Aduh, bisa dinego juga ternyata ya. Memang kalau uang itu sudah bekerja bisa buat nego-nego ya. Kayak di negara Konoha gitu ya, biar buat ngelobi apa gitu kan. Ya katanya gitu kan di negara Konoha. Nah, nih kalau gue lihat sih memang prediksi Senin ya. Kita lihat aja apa setelah nanti hari tanggal 25 September buat orang-orang yang udah katanya bayar pajak bisa penarikan. Kita lihat aja. Tentunya di grupnya malah makin akan terpecah lagi nih, malah makin seru lagi. Nah, kita kan sebagai penonton aja nih, lihat aja keseruan apa yang bisa ditampilkan. Tentunya para mentornya langsung udah mulai meredup gitu ya. No komen, nggak tahu, nggak apa nggak. Padahal sebenarnya mereka udah tahu tuh ya. Jadi menurut gue nanti kalau misalkan memang kalian menjadi korban, murni korban ya, bukan pemain ponzi. Kalau pemain ponzi mah pasti nanti ikut lagi. Murni korban, kalian wajib laporin mentor kalian ataupun orang yang telah mengajak kalian. Seenggaknya kalian juga minta dana. Kalaupun dia ngeklaim dia rugi juga, coba didiskusikan ruginya berapa sih. Jadi kalian jangan mau ditipu lagi. Karena gue yakin orang ini pasti nanti main lagi di aplikasi ponzi berikutnya. So mungkin itu aja dan sampai ketemu lagi di pembahasan berikutnya. Bye bye.